kemarin Roy Suryo sudah diperiksa bersama teman-temannya, termasuk Resmen juga, Egy Sujana sudah diperiksa kembali di Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu. Nah, ada 85 pertanyaan yang diberikan oleh penyidik kepada Roy Suryo, tapi Roy Suryo sendiri memilih bungkam. Gimana? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Kalau kita berbicara tentang masalah akidah hukum, etika hukum, dan prosedur hukum, seyogianya kita sebagai warga negara itu patut dan betul-betul ya hormat kepada hukum dan mematuhinya. Nah, sekarang kita masuk kepada pokok permasalahan yang kemarin. Saya juga monitor waktu konferensi mereka itu setelah dari Polda Metro, karena ada beberapa orang memberikan statement gitu kan. Sekarang begini, saya sudah sampaikan terdahulu bahwa namanya laporan polisi pengaduan dari seseorang terhadap pencemaran nama baik dia atau fitnah atau kasus apapun, itu wajib untuk ditindaklanjuti. Nah, tentunya sebelum itu masuk ke ranah hukum diklarifikasi. Itulah kemarin diklarifikasi, ya, diberikan undangan untuk memberikan tanggapan dan jawaban atas pertanyaan daripada pihak Polda, ya, penyelidik dan penyidiknya. Hak setiap warga negara, silakan saja bungkam. Kalau nggak mau jawab, itu kan catatan. Kalau betul-betul dia mau pengen speak ataupun memberikan tanggapan, harusnya dia jawab. Kalau dia tidak jawab, itu berarti justru kekurangan dia nanti. Sehingga penyidik mengambil langkah benang merah, yang kau jawab ini terpotong dengan apa yang kau mau. Nah, ini yang diangkat oleh pihak penyidik nantinya. Tidak menutup kemungkinan dia akan masuk ke penyidikan. Tapi itu hak setiap warga negara. Ya. Yang pertama. Yang kedua, tentang masalah Pak Egy Sujana menyatakan itu hak dia. Namun, saya perlu sampaikan kepada media, ya, tidak ada hak siapapun yang minta untuk ijazah Jokowi ditunjukkan kepada publik, karena itu hak prerogatif seseorang. Nanti semua diminta tunjukkan, nanti tunjukkan aja biar saya tahu emang apa urusan lo, legal standingmu apa. Yang namanya punya legal standing adalah seseorang yang mempunyai, ya, permasalahan, dia mengalami, dia merasakan peristiwa itu dan merasa dirugikan. Nah, sekarang pihak-pihak mintanya ada dirugikan nggak? Kan nggak ada. Terus legal standing ini mana kalau kita mau berbicara legal standing? Karena kemarin saya monitor, Anda berbicara tidak punya legal standing. Lah, kalian tuh punya legal standing nggak? Nah, kalau mau berbicara legal standing, saya ini orang reserse, saya ngomong nih, saya mantan Karwa Sidik. Makanya di Mabes Polri itu bukan LP, itu Dumas. Dumas. Pengaduan masyarakat, siapapun bisa memberikan pengaduan masyarakat kepada pihak kepolisian. Tapi bukan berarti itu mau ditindaklanjuti keinginanmu. Nanti pihak kepolisian akan menyelidiki peristiwa yang kau laporkan. Ada nggak benang merahnya? Kalau ada benang merahnya, dia akan munculkan LP, laporan polisi model A. Model A itu adalah hasil yang didapatkan oleh pihak kepolisian dari hasil penyelidikan di lapangan. Tapi yang melaporkan ini tidak punya hak, dia punya legal standing. Kalaupun nanti diminta keterangan, dia minta sebagai saksi. Nah, model A inilah merupakan legal standing Polri, nanti bisa melanjutkan ke JPU maupun ke pengadilan. Nah, kalau yang di Polda itu LP model B yang dilaporkan. Siapa yang melaporkan itu? Kuasa hukumnya Jokowi, atas nama Jokowi, karena merasa dirugikan akibat dari perbuatan mereka. Itu model B dan segera ditindaklanjuti. Nah, silakan aja mereka jawab itu semua, ya. Yang penting ya, mari sama-sama kita lihat nanti apakah tindak lanjutnya dilidik atau naik ke sidik. Ya, kalau naik ke sidik ya siap-siap saja. Maka saya bilang sangat rugi kalau tidak mau jawab itu. Harusnya jawab aja, mau kok counter kayak mau apa kayak, ya jawab. Jangan nggak dijawab. Jangan merasa bangga kalau kau nggak menjawab, itu justru kerugianmu. Itu kira-kira ya. Kemudian kita masuk ke pointer yang ketiga, masalah besok. Besok akan dilakukan gelar perkara. Saya mengatakan bukan gelar perkara khusus itu,
Gelar perkara khusus adalah suatu gelar perkara di mana kedua belah pihak yang merasa merugikan atau dirugikan itu ada perselisihan di dalam memberikan tanggapan ataupun dalam pembuktian. Itu sudah masuk dalam proses sidik. Kalau ini kan orangnya kan masih dumas, kalau saya katakan gelar perkara biasa itu. Justru cukup hebat dari Biro Wasidik menindaklanjuti untuk gelar perkara. Nanti pertama yang ditanya oleh pihak Biro Wasidik, legal standingmu apa, atas nama apa, kerugianmu apa. Itu pertama sekali ditanyakan nanti loh. Ada benang merahnya enggak? Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada siapapun yang bisa memberikan keterangan ahli, saksi, ahli pidana yang beririsan, yang berurusan, yang ada relevansinya dengan peristiwa ini. Jadi model Roy Suryo, modelnya Rismond, itu tidak bisa diperkenankan untuk memberikan keterangan ahli. Karena pasti tendensius dan pasti akan berpihak kepada yang nggak benar. Orang-orang yang pun mau dihadirkan sebagai keterangan ahli atau ahli pidana itu adalah orang-orang yang independen, yang tidak ada relevansinya. Ini perlu diketahui ya publik. Jadi nggak sembarangan gelar perkara tuh. Ya. Nanti dihadirkan juga di situ ada Itwasum, ada Propam, ada Divpum. Kemudian kedua belah pihak yang melaporkan dan dilaporkan ada di situ. Kemudian didampingi oleh kuasa hukumnya. Di luar daripada itu nggak ada. Nggak ada pihak lawan minta ini keterangan ahli dari kami, tidak bisa. Udah pasti tendensius, nggak mungkin murni. Itu kira-kira media ya. Oke? Artinya mempertegas saja Pak Jenderal, berarti Roy Suryo dan Rismond tidak bisa melakukan menjadi saksi ahli pada gelar perkara khusus. Saya pastikan nggak bisa. Kalau mereka diberikan keterangan ahli, berarti mereka itu menabrak barikade daripada gelar perkara. Karena mereka mempunyai tendensi khusus. Itu bukan keterangan ahli, tapi memberikan keterangan sesuai dengan selera pihak mereka, bukan sesuai dengan etika kaidah hukum yang berlaku. Kita menganut hukum positif, bukan hukum negatif. Hukum positif ini yang harus diterapkan. Itu nanti akan diterapkan di dalam gelar perkara. Saya minta yang mimpin gelar perkara harus tegas. Nggak ada, kalau tidak ada relevansinya, no. Kita tegakkan hukum yang benar gitu loh. Saya tidak berpihak kemana-mana, tapi saya berpihak kepada akidah hukum yang benar. Supaya jangan dimain-mainkan hukum ini. Giliran kau diginikan, kau ribut. Giliran kau mau diperiksa, kau mengingkem. Harusnya kalau kau berani berbuat, berani bertanggung jawab dengan suatu peristiwa itu. Sehingga jangan membuat kabur suatu peristiwa sesuai dengan keinginanmu. Saya ngomong yang tegas-tegas saja. Saya yakin saya ngomongnya ada yang tidak suka, terserah, emang gue pikirin gitu loh. Karena saya berpikir tentang akidah hukum yang benar gitu loh. Dan saya minta dengan sangat, tolong kita warga negara Indonesia jangan dicekokin dengan warna yang seperti ini ya. Jangan ada kepentingan kelompok atau orang-orang tertentu untuk membuat instabilitas di negara kita. Dengan tegas saya katakan, tolong negara hadir, sikat semua orang yang membuat instabilitas negara. Tegakkan hukum, tegakkan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga betul-betul negara kita berkembang dan maju. Mari kita percayakan kepada Prabowo dan Gibran untuk membawa Prabowo ini. Nggak usah direcokin lah. Ini kan baru berjalan. Berikan kesempatan sama mereka tuh, jangan dicekokin dengan hal-hal kayak gini. Mengganggu perjalanan roda pemerintahan. Itu yang saya harapkan kepada kita semua. Jadi kita berharap berpikiran positif ya. Saya tidak berbicara tentang hal-hal yang lain, saya hanya berbicara tentang ansih masalah ijazah. Kalau ijazah ini, kalau yang untuk masuk, kenapa tidak bunyi yang namanya UGM itu? Bunyi dong. Nah, UGM perlu dihadirkan Pada gelar perkara. Iya, perlu dihadirkan biar dia bunyi, tunjukkan pada orang itu. Biar tahu kamu ngomong apa. Kami dari UGM aja nggak ribut. Apalagi model Betor itu. Saya katakan Betor itu provokasi. Isi muatan-muatan yang disampaikan sudah memuat provokasi. Orang-orang kayak gitu harus diperiksa.
Contoh mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu di Pramuka dicetak, terus setelah itu terbakar pramukanya. Tujuannya apa? Berarti sudah ada tendensi tertentu, berarti memiringkan permasalahan ini supaya masyarakat berpikir bahwa itu memang terjadi. Yang kedua, saya monitor juga tentang KPU, ada anggota KPU yang meninggal gara-gara itu. Loh, meninggal kena sakit, apa urusannya kepada kontestasi daripada Jokowi? Ini kan sudah tendensius. Macam-macam lagi, ada salinan dan segala macam. Jadi sifatnya itu sudah bersifat bukan akidah hukum, tapi sudah bersifat provokasi, memprovokasi masyarakat. Orang yang tadi tidak ngerti hukum, dicekokin kayak gini, bertanya, ini benar atau enggak sih? Maka saya tegaskan, saya bilang jangan mau masyarakat rakyat ditipu, ya, dibohongi dengan maksud niat orang-orang tertentu. Mari sama-sama kita bangkit untuk mempersatukan bangsa Indonesia dimanapun kita berada. Itu kira-kira ya. Oke, terakhir Pak Jenderal, mungkin prosedurnya sebagai mantan Kadawasidik Polri, prosedur mungkin apabila gelar perkara khusus mungkin besok dinyatakan nih pihak dari Roy Suryo mungkin bersalah gitu mungkin ya, apakah yang ada bersalah siapa sekarang nih? Dari pihak dari Roy Suryo dan teman-teman gitu kan, jika nantinya terbukti mereka memang salah setelah adanya gelar perkara khusus ini, apakah prosedurnya memungkinkan untuk adanya penahanan seseorang atau seperti Saya tidak mengatakan penahanan, tapi memungkinkan akan terjadi tindak lanjut pokok permasalahan ini. Tentu akan diperiksa kepada orang yang bersangkutan ini. Kalau seandainya benang merahnya ternyata mereka adalah muatan-muatan yang melanggar akidah undang-undang yang termaktub di dalam undang-undang kita yang berlaku, hukum positif, ya bisa saja mereka ditingkatkan jadi penyidikan. Setelah penyidikan ini akan dicari benang merahnya siapa yang melakukan ini. Ternyata oknum tertentu bisa saja ditetapkan sebagai tersangka. Kalau masalah penahanan itu urusan penyidik, karena penahanan itu adalah hak subjektif daripada penyidik. Ya, saya luruskan gitu ya. Jadi saya juga nggak mau digiringkan bakal ditahan, nggak. Saya nggak ngomong itu. Tapi diperiksa ulang, dinaikkan dari lidik ke sidik, ya menetapkan tersangka mungkin saja terjadi. Menahan mereka itu urusan penyidik, bukan urusan saya. Maka saya katakan sudahlah, ini kan hal yang tidak ada artinya untuk negara kita. Toh juga beliau sudah tidak menjabat sebagai presiden, ngapain sih kita ribut? Masih banyak hal-hal yang lebih penting untuk negara dan bangsa ini. Jangan dicekokin dengan hal-hal seperti kayak gini. Ini membuat pembelajaran bagi bangsa rakyat Indonesia jadi bego, jadi bodoh. Orang sudah berpikir ke bulan, berpikir uranium, berpikir nuklir, kita berpikir ijazah, berpikir rumah ibadah yang dirusak-rusak. Kapan mau majunya bangsa Indonesia ini? Ingat baik-baik. Indonesia terdiri dari beribu pulau, etnis, agama, dan bangsa. Persatuan dan kesatuan yang sudah kita galang selama ini jangan dirusak oleh oknum-oknum tertentu yang hanya ingin membuat instabilitas. Ini yang saya pesankan kepada kita semua. Saya tidak mau bahas yang lain, saya berbicara dengan ini. Kalau saya pastikan bahwa kalau UGM sudah speak, saya yakin itu asli. Dia wali kota 2 kali, gubernur sekali, presiden 2 kali. Ingat, presiden lawannya orang nggak main-main loh. Lawan daripada Pak Jokowi dulu itu adalah yang sekarang memimpin negara Republik Indonesia dan bergandeng pula dengan Pak Gibran. Ini aja sebenarnya tanda kutip sudah dapat dipahami bahwa secara konstitusional Pak Prabowo mengakui keberadaan Jokowi. Buktinya beliau jadi Menhan. Terus nggak percaya lagi, terus kemana? Ingat, di Gerindra itu banyak orang-orang yang brilian loh, banyak orang pinter loh, orang-orang intelektual, masa nggak tahu? Kalau seandainya ada celah hukum, cacat hukum Jokowi, pasti kan dicari mereka. Tapi faktanya kan enggak. Sekarang secara konstitusional sudah menang di pemilu, dipilih mayoritas rakyat. Lo mau apa? Kira-kira gitu ya. Jadi mari kita berpikir maju, ya.